Dan di malam Selasa Kliwon itu pula, Mbok Surti diwarisi 2 bilah keris. Yang satu keris berdapur keris Kalanada. Dan yang satu dari sang ibu diwarisi sebuah keris yang disebut keris brojol. Kenapa keris brojol? Ya ibunya ini kan dukun beranak. Semua dukun beranak pasti punya tuh yang namanya keris brojol. Kardi, tinggal kau tunggu saja. Sebentar lagi si Komar pasti mati. Lihat pocong-pocongan itu. Dia sudah hilang. Itu pertanda sudah dibawa dan ditempatkan oleh para parewangan dari Setra Gondomayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini, selepas beberapa kali video di channel KMS menceritakan kisah tentang pelaku pesugihan, korban tumbal pesugihan, korban teluh, dan sejenisnya. Untuk video kali ini, Akang akan membagikan kisah nyata tentang dukunnya. Dukun teluh, pesugihan, dan sejenisnya. Dukunnya ini bukan lelaki, tetapi seorang perempuan tua yang akrab dipanggil dengan nama Mbok Surti. Kisah ini Akang sendiri yang terjun langsung ke lokasi, di mana beberapa bulan lalu Akang ada permintaan ke daerah pesisir pantai utara Jawa Barat, ke sebuah desa yang sebut saja namanya Desa Bojong Kantong. Waktu itu anak dari Mbok Surti yang bernama Mbak Yuni berkonsultasi tentang sang ibu yang usianya sudah menginjak 95 tahun dan sudah 3 bulan lamanya sakit yang luar biasa. Bisa dibilang Mbok Surti ini sedang mengalami fase sakaratul maut. Namun dengan tubuh yang sudah tak berdaya, hanya bisa membuka menggerakkan kelopak mata, terkadang mengerang penuh kesakitan. Dengan tubuh yang kurus kering begitu memprihatinkan. Setiap malam selama 3 bulan terakhir, Mbok Surti ini seolah disiksa oleh sesuatu yang membuat dia tidak berdaya. Menurut Teh Yuni, sudah banyak orang pintar, ustadz ataupun kiai yang dimintai tolong datang ke lokasi, membantu Mbok Surti untuk bisa lepas dari sesuatu yang menghalangi proses sakaratul mautnya. Namun apa daya, 3 bulan lamanya kondisi Mbok Surti tak ada perubahan sama sekali. Singkatnya waktu itu, 3 bulan yang lalu, Akang berangkat ke sana hari Sabtu malam Minggu. Tiba di lokasi pagi hari sekali. Begitu datang ke rumah kediaman tempat tinggal Mbok Surti, yang ternyata tinggal di rumah anak pertamanya, Teh Yuni.
Memang ketika baru masuk ke rumah Teh Yuni saja, itu serasa masuk ke dimensi yang lain. Rumah yang begitu besar dengan 5 buah kamar terasa begitu menakutkan. Yang padahal rumah itu berada di tengah pemukiman di pinggiran jalan raya. Tetapi ketika masuk ke halaman rumah seperti masuk ke sebuah hutan yang begitu angker. Dan lebih parahnya, ketika Mbak Yuni beserta adik-adiknya yang kebetulan waktu itu berkumpul semua, masuk ke dalam rumah, pintu dibuka, bau busuk langsung menerpa. Udah kebayang tuh. Baru datang disambut bau busuk seperti bangkai. Wah, ini bukan perkara kecil. Menurut cerita dari Teh Yuni, selama 3 bulan, Mbok Surti hanya terbaring lemah di atas ranjang di kamar paling belakang rumah mereka. Kamar yang dekat ke arah dapur, agar memudahkan mengurus Mbok Surti ketika BAB dan sejenisnya. Segala sesuatu sudah dilakukan di atas ranjang. Ketika Akang melihat kondisi dari Mbok Surti, ketika masuk ke dalam, pintu dibuka, kepala dari Mbok Surti menoleh. Matanya terbuka. Pandangan matanya begitu tajam, setajam sorot mata seekor binatang buas. Kalau kata orang Sunda, ngabureleng, seperti mata harimau. Begitu tajam, mengancam. Bahkan dari raut wajahnya terlihat begitu garang. Teh Yuni aja sama adik-adiknya sampai kaget. Karena nggak biasanya ketika ada orang datang mau mengobati, Mbok Surti memperlihatkan raut wajah yang seperti itu. Bahkan dengusan napasnya tersengal-sengal seolah yang sedang menahan amarah. Kang, ini si Mbok kenapa ya Kang? Tanya Teh Yuni. Sudah. Itu bukan si Mbok, tapi sesuatu yang sudah lama bersemayam di tubuhnya. Kalau boleh tahu, dulu Mbok Surti ini profesinya apa? Karena dari kondisi Mbok Surti yang seperti itu, satu hal sudah bisa dipastikan. Ini orang pasti waktu zaman mudanya banyak mempunyai atau mempelajari ilmu-ilmu kebatinan. Yakinlah, soalnya betul-betul berbeda. Dan ditambah, dari tubuh Mbok Surti ini kok bau bangkai. Padahal orangnya masih hidup, tubuhnya masih segar, belum membusuk. Lah orangnya masih hidup, tapi baunya seperti bangkai. Itulah Kang, yang gak sempat saya ceritakan waktu nelpon ke Akang beberapa minggu lalu, Kang. Nantilah saya dan adik-adik ceritakan seperti apa masa mudanya si Mbok, ucap Teh Yuni. Ya sudah, kalau gitu Akang minta izin istirahat dulu. Soalnya waktu itu Akang baru datang banget, belum istirahat sama sekali selama di perjalanan. Nah singkatnya, waktu itu Akang dan temen Akang si Kang Jarot yang biasa bantu Akang ikut keluar kota, kita rukyah si Mbok Surti. Luar biasa. Baru pertama kali Akang rukyah orang sampai betul-betul ngabisin tenaga, sampai lemes. Nah singkatnya nih, tak perlulah diceritakan prosesi rukyahnya seperti apa, karena terlalu biasa dan kurang menarik juga. Pasca ngerukyah Mbok Surti, itu pun memang belum selesai. Karena mau tak mau Akang di situ 1 hari 1 malam. Karena kondisi yang begitu di luar
adat kebiasaan. Biasanya akang kalau keluar, garap orang, garap rumah atau tempat, satu hari bisa 2-3 lokasi. Tapi waktu itu, sehari semalam cuman di situ doang. Saking parahnya kondisi dari Mbok Surti. Dan sesuatu yang mengikuti di belakang tragedi Mbok Surti ini. Nah, singkatnya kita istirahat di ruang tamu. Di situ Teh Yuni, suami, dan kedua adiknya beserta anak-anaknya pun ada semua. Pokoknya satu keluarga ngumpul waktu itu. Nah, disinilah Teh Yuni menceritakan masa lalu dari Mbok Surti yang diketahui oleh Teh Yuni. Menurut cerita Teh Yuni, Mbok Surti yang usianya sudah 95 tahun. Beliau adalah anak dari sepasang suami istri yang bernama Mbok Sumi dan Aki Karta. Pasangan suami istri yang disepuhkan di desa Bojong Kantong. Seorang sesepuh, seorang paranormal, seorang praktisi, seorang dukun multi talenta. Karena Aki Karta dan Mbok Sumi, khususnya Aki Karta nih, dia ini spesialisasi pelet, santet, ngepet. Pelet ada, santet udah jelas, ngepet pesugihan dilayani pula oleh almarhum Aki Karta, bapak dari Mbok Surti. Waktu itu, menurut cerita Teh Yuni yang dia kumpulkan dari beberapa saudara baik bibi ataupun saudara jauh lainnya, Mbok Surti adalah anak pertama dari pasangan Aki Karta dan Mbok Sumi. Mbok Sumi ini seorang perempuan yang berprofesi sebagai dukun beranak. Aki Karta udah jelas seperti yang akang sebutkan adalah seorang dukun multi talenta. Waktu itu di tahun 1945, di saat Mbok Surti yang masih muda, tepat genap berusia 15 tahun. Satu ketika, Mbok Surti dipanggil oleh Aki Karta dan Mbok Sumi, ibunya. Waktu itu di rumah Surti muda, sedang ada adik bungsu dari Mbok Sumi. Nah, ini yang jadi salah satu narasumbernya Teh Yuni, bibinya yang paling bungsu. Waktu itu Surti dipanggil Aki Karta dan Mbok Sumi di ruang tamu. Surti yang waktu selepas maghrib itu baru beres mandi, mendengar panggilan sang bapak dan ibunya, lantas bergegas ke ruang tamu duduk di sana. Ada apa, Pak? Bu? Ti? Waktu saat ini tepat kamu berusia 15 tahun. Dan sudah waktunya kamu mulai menjalani tirakat seperti yang dulu ibu dan bapakmu lakukan, ucap Aki Karta. Adik Mbok Sumi yang waktu itu duduk pula di sana menambahi, iya Ti, soalnya cuma kamu yang bisa mewarisi ilmu bapak dan ibumu. Bibi saja hanya bisa mempelajari seperempatnya. Karena memang bukan untuk bibi ilmu-ilmu itu diwarisi. Kamu mesti bersungguh-sungguh, Ti, buat bekal kamu nanti, ucap bibinya Surti. Surti pun mengangguk paham. Tapi Bu, apakah nantinya Surti harus jadi dukun beranak juga seperti ibu? Ya iya Surti, kamu akan mewarisi pula ilmu dukun beranak seperti ibu. Kamu akan mewarisi semua ilmu-ilmu itu. Terlebih lagi,
ilmu-ilmu yang dimiliki oleh bapakmu. Tapi Bu, kenapa hanya Surti? Apakah adik-adik Surti tak ada yang bisa mewarisi ilmu-ilmu ibu sama bapak? Gak ada, Ti. Kamu ini terlahir di hari Anggorokasi, hari Selasa Kliwon. Badanmu, ragamu seperti wadag samudro. Diisi ilmu-ilmu apapun, semua bisa masuk dan tak akan ada kesulitan seperti yang dialami oleh bibimu. Ilmu-ilmu ini, Surti, ibu dan bapak warisi dari leluhur kami. Tak boleh punah. Setiap generasi harus ada yang melanjutkan. Akhirnya Surti pun ya gak bisa ngomong apa-apa. Menolak pun gak mungkin. Karena ternyata menurut cerita dari Mbok Sumi dan Aki Karta, Surti itu ditunjuk langsung oleh para leluhurnya sebagai wadah pelanjut ilmu-ilmu mereka. Lantas, mulai kapan Pak Surti harus melakukan tirakat? Bulan depan, tepat di hari Selasa Kliwon, hari kelahiran kamu, Surti. Kamu akan memulai tirakatmu. Lalu, Aki Karta mulai menjelaskan tirakat apa saja yang harus Surti lakukan. Yang pertama, Surti diharuskan melakukan puasa mutih selama 41 hari berturut-turut. Loh, kalau harus berturut-turut Pak, selama 41 hari, bukannya nanti Surti ini kan bakal head. Tentunya gak mungkin dong Surti untuk melanjutkan puasa. Ti, bapak dan ibumu ini bukan orang biasa. Ketika kamu puasa mutih 41 hari nanti, Bapak jamin kamu gak akan head sama sekali. Loh, kok bisa Pak? Itu rahasia. Rahasia. Itu masih kesaktian Bapak juga. Yang penting, kamu ikuti saja semua arahan Bapak dan Ibumu nanti. Maka, waktu itu pun, Surti menyetujui dan menyanggupi semua tirakat yang harus dia lakukan. Maka di bulan depannya, tepat di hari Selasa Kliwon, malam Selasa Kliwonnya, Surti dibawa oleh Mbok Sumi dan Aki Karta menuju ke sebuah sendang. Sebuah sendang yang konon katanya berada di pinggiran pesisir pantai utara. Entah apa nama sendang itu. Teh Yuni selaku anak Mbok Surti, bahkan bibinya pun, itu tak mengetahui sendang apa yang didatangi sang ibu di masa lalu. Singkatnya, Surti, Mbok Sumi dan Aki Karta, mereka berjalan kaki di malam hari. Penerangan hanya menggunakan sebatang obor. Ketika tiba di dekat pesisir pantai utara, nyala obor mulai kerlap-kerlip terkena oleh hembusan angin pantai yang begitu kencang. Ombak menggulung-gulung, bergemuruh begitu kencang pula. Menyatu dengan angin yang tak kalah kencangnya, membuat siapapun bergidik ngeri, seolah-olah laut murka, seperti akan datang badai di malam itu. Ketika tiba di sebuah sendang yang di kiri dan kanannya dikelilingi oleh batu-batu karang, disitulah Surti
akan dimandikan oleh Aki Karta dan Mbok Sumi. Ti, buka semua pakaianmu. Kamu akan Bapak dan Ibu sucikan dengan air sendang ini. Yang anehnya, ketika Surti melihat ke arah sendang, sendang itu kering kerontang, gak ada airnya. Surti kan kaget. Bu, itu kan sendangnya kering, Bu. Aki Karta tersenyum mendengar pertanyaan Surti. Tentu saja, Nak, karena sendang ini bukan sendang biasa. Ini sendang keramat. Airnya itu langsung datang dari Istana Pantai Utara, ucap Aki Karta. Ini Akang pun gak paham ya, apa ada selang gitu kan dari Istana Pantai Utara, selang goib langsung ke sendang apa gimana. Tapi yang jelas, ketika Aki Karta dan Mbok Sumi membakar kemenyan di pinggiran sendang, sendang kering tuh, lalu mulai duduk bersila dengan Surti yang sudah tak berbusana. Dengan ajaib, dari dasar sendang yang dalamnya paling cuma 1 meter saja, itu muncul rembesan air. Seperti yang keluar dari mata air yang tiba-tiba terbuka. Sampai itu sendang penuh dengan air putih yang begitu jernih. Surti begitu takjub menyaksikan itu semua. Sudah Landu, jangan banyak pikiran. Konsentrasi saja. Dan baca rapalan yang sudah Bapak ajarkan di rumah. Iya Pak. Surti menurut. Dia pun duduk bersila, tangan seperti orang yang sedang bertapa. Matanya dipejamkan. Rambut hitamnya terurai sampai sebatas pinggang. Lantas Aki Karta mulai menciduk air dengan sebuah batok kelapa yang langsung dijampi-jampi lalu disiramkan ke ubun-ubun Surti. Mbok Sumi hanya memperhatikan dari belakang. Dia tersenyum menyeringai karena penerusnya sudah dipersiapkan. Cukup lama Surti dimandikan oleh bapak kandungnya sendiri. Dan ada yang berbeda bagi Surti. Ketika air dari sendang dikucurkan ke sekujur badan, air itu baunya begitu wangi. Singkatnya, setelah cukup lama dimandikan, tubuh Surti mulai kedinginan. Prosesi penyucian tubuh pun sudah selesai. Lantas Surti disuruh mengenakan selembar kain kuning. Lalu dituntun Aki Karta dan Mbok Sumi, ibu bapaknya, menuju ke pinggiran pesisir pantai. Kita mau kemana, Pak? Kita akan ke pantai. Di situ kita akan meminta restu. Meminta restu? Meminta restu siapa, Pak? Meminta restu Ibu Ratu Gedeng Permoni, Ibu Ratu Roro Kuning, dan Nyai Suketi untuk melancarkan semua tirakat yang akan nanti kamu lakukan. Loh, ternyata wilayah tempat mereka bertiga ritual malam itu, menurut Aki Karta, itu wilayahnya Dewi Gedeng Permoni dengan 2 punggawanya yang bernama Nyimas Roro Kuning dan Nyai Suketi, yang katanya dari Setra Gandamayit, Setro Gondomayit. Kalau orang yang tahu kisah pawayangan pasti kenal lah siapa Dewi Gedeng Permoni ini, yang tentunya dia ini salah satu raja jin tanah Jawa. Setibanya di pinggiran pantai, ombak langsung menerpa kaki Surti. Di situ Surti disuruh duduk bersila. Lantas Aki Karta
melarung sesaji. Yang langsung sesaji itu seperti ditarik oleh ombak sampai menghilang, gak keliat ambang-ambangan, kagak. Tuh sesajen ketika ditarik ombak langsung lenyap. Gak ngambang, gak ampul-ampulan kalau kata orang Sunda. Langsung hilang begitu saja. Aki Karta pun tersenyum menyeringai, lantas memegang ubun-ubun kepala Surti. Diikuti pula oleh Mbok Sumi. Yang selepas itu Surti ditinggalkan sendiri duduk sila di pinggir pantai. Yang tiba-tiba nih ombak pasang merendam Surti sampai sebatang leher. Disitulah rasa takut mulai hinggap di hati Surti. Namun dia yakin ibu bapaknya tak mungkin mencelakai dirinya. Begitu lama Surti direndam di dalam air laut di pinggiran pantai utara. Ketika kokok ayam jantan terdengar menjelang dini hari, barulah si Surti ini dibangunkan oleh Aki Karta dan istrinya. Surti begitu membuka mata, kaget dia. Fajar sudah menyingsing, pertanda sudah mau subuh. Padahal dirasa oleh Surti paling berendam di sana cuman setengah jam saja. Tapi ternyata sudah berjam-jam lamanya. Selepas itu Surti pun dibawa pulang ke rumah kembali. Tiba di rumah, Surti diberi sekepal nasi putih dengan segelas air putih pula. Pertanda puasa mutih akan mulai dilakukan. Singkatnya, Surti pun memulai tirakat puasa mutih sampai selesai 41 malam berturut-turut. Surti sangka sudah selesai tirakatnya. Tapi ternyata masih banyak lagi tirakat yang harus Surti lakukan. Selepas puasa mutih yang hanya makan nasi putih dan segelas air putih saja, Surti diharuskan puasa ngerewot. Orang Sunda bilangnya ngabeti, di mana selama 41 hari pula Surti hanya diperbolehkan makan umbi-umbian. Itu pun gak boleh direbus, harus umbi mentah. Baik itu singkong, ubi jalar, dan sejenisnya. Yang penting makanan yang berasal dari dalam tanah, tetapi yang tidak bernyawa. Surti pun tetap melanjutkan tirakatnya. Selepas selesai puasa ngerewot, puasa ngabeti selama 41 hari pula, Surti hanya diberi jeda istirahat selama 1 minggu. Itu pun dikurung di rumah dalam kamar karena Surti harus terus membaca mantra berulang-ulang. Mantra yang diajarkan oleh Aki Karta, yang sanadnya katanya dari leluhurnya. Surti menurut. Selepas jeda seminggu, Surti disuruh puasa pati geni tanpa makan dan minum selama 21 hari. Dan itu pun sambil bertapa di atas langit-langit rumah, di para, di atap. 21 hari full puasa ngebleng tanpa makan, tanpa minum. Coba, kalau secara zahir gak mungkin dong. Gak makan, gak minum 21 hari. Normalnya aja kan 7 hari. 3 hari tanpa air, manusia bisa bertahan. Tapi 7 hari tanpa air, mati. Tapi di sini berbeda. Karena nggak sembarangan juga langsung tiba-tiba nggak makan minum selama 21 hari. Tentunya ada ilmu-ilmu tertentu yang diajarkan Aki Karta kepada anaknya. Di mana Surti diajarkan sebuah ajian untuk menutup semua indranya.
indera perasa, indera pendengaran, indera penciuman. Kelima indera surti dimatikan oleh ilmunya Akikarta. Mantranya pun dibaca oleh surti ketika mulai duduk bersila di atap rumah. Bayangin aja, daerah pesisir pantai utara, panasnya luar biasa kan? Ini di dalam atap. Kebayang panasnya seperti apa. Tapi itu tetap surti jalani. Kurang lebih semua tirakat-tirakat itu surti lakukan selama 5 tahun lamanya. Di mana kawan-kawan sebayanya waktu itu udah pada kawin, punya anak. Surti masih tetap menekuni tirakat ilmu-ilmu hitam yang diajarkan ibu dan bapaknya itu. Yang konon di tahun kelima tirakat surti, surti ini melakukan tapak pendem, dikubur sampai sebatas leher di belakang rumah Akikarta selama 7 hari 7 malam. Yang Akang sendiri pernah merasakan tapak pendem seperti itu, luar biasa. Ketika hari pertama saja, badan dikubur di dalam tanah, menyisakan sebatas leher di permukaan tanah. Itu tanah kayak yang ngegencet. Tanah itu kayak yang hidup. Badan itu kayak yang dipres. Hawanya pun panas luar biasa. Akang aja dulu cuman kuat 3 malam. 3 hari 3 malam. Ini Mbok Surti perempuan 7 hari 7 malam lulus. Hebat. Angkat jempol Akang. Nah, ritual tapak pendem 7 hari 7 malam itu di tahun kelimanya Surti, tepat di usia genap 20 tahun, Surti dianggap sudah lulus menyelesaikan tirakat dan mempelajari ilmu-ilmu Akikarta beserta dengan Mbok Surti. Di mana di malam Selasa Kliwon, malam terakhir tapak pendemnya Surti, Surti tengah malam digali tubuhnya oleh Akikarta dan Mbok Sumi, diangkat kembali ke permukaan dengan tubuh yang begitu lemah, tak bertenaga. Langsung digotong oleh Akikarta dan Mbok Sumi, dimandikan. Yang anehnya, selepas dimandikan Akikarta, tubuh dari Mbok Sumi langsung sehat seketika. Tenaga kembali datang. Badan tak pucat lagi. Seolah tubuh Mbok Surti diliputi tenaga yang begitu luar biasa. Dan di malam Selasa Kliwon itu pula, Mbok Surti diwarisi 2 bilah keris. Yang satu keris berdapur keris Kalanada. Dan yang satu dari sang ibu diwarisi sebuah keris yang disebut keris brojol. Kenapa keris brojol? Ya ibunya ini kan dukun beranak. Semua dukun beranak pasti punya tuh yang namanya keris brojol. Nah dari bapaknya katanya dikasih keris Kalanada. Keris bereluk 7. Yang sering digunakan Akikarta untuk melancarkan ilmu teluh kepada para korban sesuai permintaan tamu-tamunya Akikarta. 2 benda pusaka itu pun beralih kepemilikan kepada Surti, anak pertama mereka sekaligus pewaris ilmu-ilmu hitam yang Mbok Sumi dan Akikarta miliki. Namun hanya segelintir orang yang tahu kalau Akikarta ini dukun teluh sekaligus dukun pesugihan. Orang-orang di situ taunya Akikarta hanya seorang dukun tabib yang bisa mengobati gangguan non medis. Sedangkan Mbok Sumi dikenal sebagai dukun beranak. Gak tahu kalau sebenarnya nih pasangan suami istri dukun ilmu hitam.
Hanya orang-orang tertentu yang pernah menggunakan jasa Akikarta yang tahu. Itu pun mereka menjaga betul kerahasiaannya, karena sudah menjadi kesepakatan antara Akikarta dan pasien-pasiennya. Selepas Surti lulus tirakat dan dianggap sudah mewarisi 90% ilmu bapak dan ibunya. Selepas menerima 2 bilah keris pusaka, Surti mulai sering membantu ibu dan bapaknya menangani pasien yang datang ke rumah. Bahkan terkadang Surti ini menggantikan posisi Akikarta, melayani pasien dengan keluhan yang masih dianggap ringan. Jadi saat itu Surti sudah mulai jadi dukun magang. Bahkan sering mendampingi sang ibu ketika ngurus orang yang mau melahirkan, lagi hamil, atau sejenisnya. Bahkan tak segan-segan Akikarta ataupun Mbok Sumi menyebut Surti, memperkenalkan Surti kepada para pasiennya sebagai penerus mereka. Yang bila suatu saat nanti Akikarta dan Mbok Sumi sudah tiada, orang-orang bisa meminta tolong kepada Surti. Jadi Surti ini dipromosikan langsung oleh kedua orang tuanya. Jadi Surti bukan dukun perintis, nih dukun pewaris. Privilege-nya udah ada tuh. Diserahin ilmu sama calon pasien juga. Enak banget Mbak Surti. Dukun lain kalah dia. Nah, satu ketika masih di tahun 1950, di usia Surti yang ke-20 tahun. Tirakatnya kan 5 tahun. Awal tirakat 15 tahun 1945. Jadi di hari kemerdekaan Surti udah tirakat tuh. Di tengah Bung Karno lagi proklamasi, Turki lagi puasa. Satu saat di kediaman Akikarta kedatangan tamu seorang juragan muda yang dikenal dengan nama Juragan Kardi. Juragan Kardi ini seorang juragan muda sukses kaya raya. Bukan perintis pula, ini sama pewaris. Pewaris harta kalau ini mah. Juragan Kardi memiliki berbagai jenis usaha yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Sawahnya banyak, hewan ternaknya banyak pula. Dari mulai kambing, domba, sapi, sampai bebek, angsa, ayam, ada semua. Waktu itu, Kardi datang ke rumah Akikarta, ditemani 2 orang badeganya, 2 orang centengnya. Sebut aja Ucok sama Udin. 2 lelaki barangasan, beringas, sangar, dengan tubuh tinggi besar. Otot-ototnya terlihat kekar. Tak lupa sebatang golok jawara terselip di pinggang kiri mereka. Waktu itu sekitar jam 8 malam, Kardi datang masuk ke halaman rumah Akikarta, beruluk salam, "Sampurasun, Assalamualaikum, Ki Karta," teriak Kardi dari luar. Akikarta, Sumi, dan Surti yang sedang makan di dapur. "Ti, kayaknya itu ada tamu, coba kamu bukakan pintu." "Iya Pak," ucap Surti. Surti yang memang seorang gadis cukup cantik. Udah cantik, sakti lagi. Itu langsung bergegas membukakan pintu depan. "Rampes," teriak Surti dengan nada yang begitu lembut. Kardi pun terkejut. "Loh, siapa?" pikir Kardi. Begitu pintu dibuka, Kardi terbelalak. Seorang gadis cantik mengenakan kebaya dengan kain samping menyambut membukakan pintu. "Sampurasun," ucap Kardi. "Rampes Kang." "Loh, Juragan Kardi?" "Iya, Akikarta ada." Ada Gan? Ada? Mau ketemu Bapak?" "Iya, saya mau ketemu Bapak."
Ucap Kardi agak terbata-bata. Terkesima si Kardi oleh kecantikan Surti. Surti pun yang paham hanya mengangguk tersenyum saja. Lantas bergegas memberitahu sang bapak. Tak lama Aki Karta datang menyambut. Agan, masuk atuh Gan. Ya Ki, jangan panggil Agan atuh Ki, panggil Kardi saja. Dasar anak muda. Sok, masuk ke dalam, ucap Aki Karta. Cok, Udin, kalian tunggu di luar. Ya Gan, ucap dua badeganya. Kardi pun masuk ke ruang tamu. Ti, ambilin minuman buat juragan. Iya Pak, teriak Surti. Tak lama Surti pun datang membawa nampan dengan 2 gelas air teh hangat. Mangga juragan, Bapak diminum tehnya. Kardi pun mengangguk. Lalu singkatnya Surti meninggalkan bapak dan tamunya. Surti masuk ke dalam kamar, duduk di samping pintu sambil mencuri dengar percakapan bapaknya Karta dengan si Kardi. Ada apa juragan? Malam-malam seperti ini datang ke rumah. Begini Ki. Aki kan sudah tahu. Tak lama lagi Ki, di kampung kita ini, di Bojong Kantong, akan ada pergantian lurah Ki. Loh, sudah mau ganti? Iya Ki, soalnya lurah yang kemarin kan sudah tua renta. Sebentar lagi juga mau mati. Tuh lurah, ngundurin diri Ki. Oh gitu ya. Terus, maksud juragan apa? Aki ini kayak yang gak tahu saja. Terus terang saja Ki, saya datang ke rumah Aki, mau minta tolong Aki Karta. Rencananya Ki, saya ini mau nyalonin diri jadi lurah di Bojong Kantong ini Ki. Nah perlu kawan-kawan semua ketahui, jabatan lurah itu di masa lalu gak terbatas. Maksudnya sampai seumur hidup gitu. Kalau udah mati ataupun ngundurin diri, nah baru diganti. Terkadang bisa diwariskan ke anak pula yang namanya lurah. Zaman dulu belum ada yang namanya seperti sekarang pemilihan pemilu, enggak. Dulu sih cuman ditunjuk sama orang-orang yang dianggap sesepuh di sebuah kampung. Oh jadi juragan Kardi ini mau nyalon jadi lurah? Iya Ki, saya ini mau nyalonin diri jadi lurah. Hanya saja Ki, saya ini punya saingan Ki. Loh, memangnya siapa lagi Gan yang mau nyalonin lurah di Bojong Kantong? Siapa pula yang berani nyaingin juragan Kardi atuh? Ada Ki, si Komar Ki. Komar anak Haji Sabeni. Iya Ki, anaknya si Sabeni Ki. Dia mau nyalonin diri jadi lurah pula Ki. Makanya saya datang kemari mau minta bantuan Aki Karta buat lenyapin tuh si Komar Ki. Dia itu kan bukan orang sini Ki. Masa Aki rela nih kampung kita, desa kita dipimpin orang luar? Si Komar itu perantauan Ki. Bapaknya itu kan orang Betawi Ki. Ini bukan Betawi, ini daerah utara Ki. Saya yang lebih berhak jadi pemimpin. Aki Karta pun mangguk-mangguk paham dengan apa keinginan dari Kardi. Baik, Aki bisa bantu untuk melenyapkan si Komar. Hanya saja juragan, syarat-syaratnya itu cukup sulit Gan. Lah, sesulit apa Ki? Apapun bakal saya cari, saya dapatkan, saya penuhi Ki. Bagus kalau juragan siap dan mau. Perlu juragan ketahui, kalau memang mau melenyapkan si Komar, syaratnya cukup berat.
Yang pertama, harus ada domba kendit. Yang kedua, ayam cemani. Lalu tanah bekas diinjak atau dilewati oleh si komar. Tanah kuburan dan umbo-rampe lainnya. Kalau juragan sanggup menyediakan itu semua, Aki bisa bantu. Dan Aki jamin, sekuat apapun backingnya si komar dipastikan tumbang. Ucap Aki Karta. Juragan Kardi mendengar syarat-syarat dari Aki Karta, cukup terenyak pula. Waduh, domba kendit ya Ki? Iya juragan, kalau ayam cemani sih gampang. Tapi kalau domba kendit, itu pasti perlu waktu. Gak apa-apa Ki, saya sanggup Ki, saya sanggup. Nanti biar saya sebar semua anak buah saya buat nyari domba kendit Ki. Lantas, untuk biaya dan lainnya, apa perlu sekarang Ki? Terserah juragan saja, lebih cepat lebih baik. Kardi pun mengangguk paham. Lantas, Kardi mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar. Dia serahkan kepada Aki Karta. Aki Karta pun tersenyum. Ingat juragan, rahasiakan masalah ini dari siapapun. Tenang Ki, saya sudah tahu Ki. Saya berani datang ke sini pun itu disaranin sama Bapak Ki. Oh tentu, bapaknya juragan kan salah satu pasiennya Aki. Iya Ki, makanya saya percaya sama Aki Karta. Baik, kalau nanti semua syarat-syarat itu sudah ada, lekas beritahu Aki agar lebih cepat ritual itu dimulai. Ucap Aki Karta. Juragan Kardi lantas tersenyum menyalami Aki Karta, mencium tangannya. Oh iya juragan, nanti ritualnya akan dilakukan di rumah juragan. Saya ke sana bersama Surti anak pertama saya. Oh iya Ki, semua pasti saya siapkan Ki. Selekasnya nanti anak buah saya datang kemari memberitahu Aki. Kardi pun lalu pamitan bersama dengan Ucok dan Udin pengawalnya. Singkat cerita, setibanya Kardi di rumah, Kardi perintahkan Ucok dan Udin untuk menyebarkan semua anak buahnya mencari domba kendit dan syarat-syarat lainnya, terkhusus kaki bekas telapak si komar atau bekas diinjak sama komar. Tapi hal itu disanggupi semua oleh anak buahnya Kardi. Maka ada salah satu orang dari Kardi yang kerjanya itu ngintilin si komar buat ngambil bekas telapak kakinya. Nah singkat cerita nih, 20 orang lebih anak buah juragan Kardi itu disebar mencari domba kendit ayam cemani. 1 minggu lamanya baru semua persyaratan yang diajukan Aki Karta tersedia. Maka si Udin pun langsung diutus menemui Aki Karta. Singkatnya, selepas Udin kembali lagi ke rumah juragan Kardi, Gan, kata Aki Karta, Selasa Kliwon depan Gan, ritual akan dimulai langsung di rumah juragan. Aki Karta berpesan pula untuk menyediakan 2 kamar yang nantinya akan ditinggali Aki Karta dan si Teh Surti anaknya Gan. Surti yang waktu itu bukain pintu bukan Cok? Iya Gan, itu Teh Surti anak pertamanya Aki Karta. Wih,
cantik banget Gan. Si Bu Nyai mah kalah Gan. Hus, kamu ini kalau ketahuan sama istriku bisa berabe nanti. Alah Gan, emang bener kan Gan? Kardi pun hanya tersenyum saja. Karena terus terang saja, Kardi ketika pertama bertemu dengan Surti, dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan sejak pamitan dari rumah Aki Karta, wajah Surti yang cantik selalu terbayang-bayang di kepala Kardi. Bahkan sampai masuk ke dalam mimpi. Bahkan ketika menunggangi Nyai Ayu, istrinya, yang dilihat Kardi bukan wajah Ayu, tetapi wajahnya Surti. Bisa dibilang Kardi ini sudah tergila-gila terkena panah asmara yang ditembakkan Surti. Namun Kardi masih bisa menahan, masih bisa menyembunyikan itu semua. Hanya si Ucok dan Udin, dua pengawal kepercayaannya, yang tahu. Singkat cerita, di malam Selasa Kliwon, selepas sholat Isya sekitar jam 8 malam, Aki Karta dan Surti berjalan menuju ke rumah juragan Kardi. Langsung disambut oleh Kardi dan Nyai Ayu, istrinya. Kardi dan Nyai Ayu itu baru sekitar 6 tahun berumah tangga dan masih belum dikaruniai satu orang anak pun. Sedangkan selisih umur antara Kardi dengan Surti itu hanya selisih sekitar 10 tahun. Jadi waktu itu Kardi usia 30 nih. Makanya disebut juragan muda. Aki Karta dan Surti dibawa masuk ke dalam rumah besar juragan Kardi. Lantas Aki Karta duduk beristirahat di samping Surti anaknya. Disambut begitu ramah, begitu dihormati oleh Kardi dan istrinya Ayu. Disuguhi berbagai makanan dan minuman yang begitu enak. Lantas setelah cukup beristirahat, Aki Karta pun dibawa oleh Kardi ke belakang rumah, di mana di situ semua keperluan untuk ritual sudah tersedia. Dari mulai domba kendit, ayam cemani, tanah kuburan, tanah bekas telapak kaki si Komar, semua ada di situ. Lalu 3 batang obor dinyalakan sebagai penerangan. Aki Karta menyuruh Surti untuk menggelar tikar. Sesaji ditata sedemikian rupa. Lalu selembar kain kapan itu langsung digelar pula oleh Aki Karta. Termasuk domba kendit dan ayam cemani. Itu diletakkan di depan sesaji pula. Nih domba sama ayam ketika diletakkan di depan sesaji itu hampir ngamuk sampai Aki Karta melempar si domba dengan segenggam tanah, baru mau tenang. Selepas itu, tanah kuburan diletakkan di tengah kain kapan yang dibentangkan. Dicampur pula dengan tanah bekas telapak kakinya Komar, selaku target dari teluh yang akan mereka lancarkan. Lalu sepasang pakaian Komar pun disimpan di sana, yang dicuri oleh anak buah si Ucok. Tak lupa beberapa batang paku karat, rambut, kuku, ekor kadal, lalu sepotong tubuh ular welang. Diletakkan pula bersama dengan buhul sihir lainnya.
Dan mulailah Akikarta melakukan ritual disaksikan oleh Kardi, Ucok, dan Udin di belakang mereka berdua. Ketika ritual dimulai oleh Akikarta, saat itulah hawa suasana di belakang rumah Kardi berubah seketika. Hawa terasa begitu mencekam, menakutkan. Udara terasa begitu pengap, dicampur bau busuk yang entah datang dari mana. Bau busuk bukan bau bangkai binatang, tetapi bau busuk manusia. Hampir 1 jam lamanya Akikarta melakukan ritual. Lantas menyuruh Surti mengambil ayam cemani. Lalu dipegang kaki dan sayapnya oleh Surti. Kepalanya dipegang oleh Akikarta yang tak henti-hentinya melantunkan mantra. Lantas dengan keris yang dia bawa, leher ayam dipotong yang darahnya langsung dikucurkan di atas baju dan bekas telapak kakinya Komar. Kardi dan 2 anak buahnya bergidik ngeri menyaksikan itu semua. Namun ketika Kardi menatap ke arah Surti, rasa ngeri menghilang, hatinya langsung berbunga-bunga. Tersenyum dia ke arah Surti yang dibalas oleh senyuman kecil pula. Tubuh ayam cemani langsung diletakkan di atas umbu rampe. Selepas itu, Akikarta menyuruh 2 pengawalnya Kardi untuk menuntun kambing ke arah diri. Si domba dituntun oleh Ucok dan Udin dengan tubuh gemetar ketakutan. Ini nggak apa-apa, Ki. Tenang saja. Ada Aki. Tak akan terjadi apa-apa. Udin dan Ucok mengangguk. Lalu domba kendit itu diserahkan kepada Akikarta. Diikat dengan tambang ke-4 kaki domba tersebut sampai tak berkutik sama sekali. Lalu domba itu pun disembelih dan darahnya ditampung di sebuah wadah. Selepas domba mati, darah yang ditampung di wadah oleh Akikarta dikucurkan ke buhul sihir tadi, dan sisanya diletakkan di samping tubuh ayam cemani. Domba pun diletakkan pula. Lalu Akikarta kembali menambah kemenyan ke bara arang yang asapnya langsung mengepul. Dan saat itulah mulai terdengar suara-suara aneh di sekitar halaman belakang Kardi. Langit malam semakin gelap. Rembulan tertutup total. Makhluk-makhluk dari kegelapan, dari Setra Ganda Mayit berdatangan ke lokasi ritualnya Akikarta. Akikarta di sela-sela mantra dan jampi yang dia ucapkan memanggil sosok Dewi Gedeng Permoni, Nyai Roro Kuning, Nyai Suketi. Sosok-sosok yang sepertinya Akikarta sembah selama ini. Seperti mengundang untuk menghadiri pesta ritual yang dipersembahkan oleh Akikarta. Dan saat itulah Kardi hampir menjerit, menutup mulutnya ketika dari balik pepohonan di belakang rumahnya, di antara kegelapan, 3 obor cahayanya padam. Bau bangkai, bau busuk semakin menyeruak, bercampur bau anyir. Yang tak lama, makhluk-makhluk yang begitu menakutkan dengan berbagai wujud bermunculan mengerubungi sesaji di depan Akikarta dan Surti. Melihat para parewangan
Dari Setro Gondomayit berdatangan, Aki Karta dan Surti lantas berdiri mundur, mendekat ke arah Kardi, dan ikut menyaksikan makhluk-makhluk dari Setro Gondomayit itu menikmati sesaji yang sudah disediakan. Sedangkan bentangan kain kapan yang berisi buhul sihir itu sudah diikat sedemikian rupa oleh Aki Karta menyerupai pocong-pocongan. Ajaib, tengah malam, selepas makhluk-makhluk dari jurang kegelapan menikmati sesaji, buhul sihir yang seperti pocong-pocongan itu pun lenyap dari pandangan mereka semua yang langsung diikuti gelak tawa Aki Karta. Kardi, tinggal kau tunggu saja. Sebentar lagi si Komar pasti mati. Lihat pocong-pocongan itu. Dia sudah hilang. Itu pertanda sudah dibawa dan ditempatkan oleh para parewangan dari Setra Gondomayit. Kau hanya tinggal menunggu kematian si Komar. Iya Ki, ucap Kardi sedikit ketakutan. Ini sudah selesai Ki. Sudah, ritual sudah selesai. Ya sudah Ki, kalau gitu kita kembali ke dalam Ki. Makanan sudah disiapkan Ki. Bagus Karta. Lantas Aki Karta dan Surti dituntun oleh Kardi ke dalam rumah untuk menikmati makanan yang sudah Kardi sediakan. Di dalam rumah, di meja makan yang begitu besar, Aki Karta, Surti ditemani oleh Kardi menikmati makanan yang dihidangkan di atas meja. Lauk-lauk yang begitu enak dinikmati oleh Aki Karta dan Surti. Dan selama makan itu, Kardi pandangannya tak pernah lepas dari Surti. Yang di mata Kardi, Surti terlihat begitu cantik. Bahkan kecantikannya semakin lama dipandang itu seperti bersinar begitu indah bagi Kardi. Yang tak Kardi ketahui, Surti pun menyimpan perasaan yang sama seperti Kardi. Selepas selesai makan, Aki Karta sambil menikmati sebatang rokok pemberian dari Kardi, Aki Karta berkata, "Nak Kardi, sekarang hanya tinggal menunggu si Komar itu mati. Namun, sebelum si Komar jelas mati, Aki akan menyuruh Surti tinggal di rumah ini untuk memastikan keselamatan Jang Kardi beserta keluarga. Karena terus terang saja, bukannya Aki takut, tapi hanya untuk berjaga-jaga kalau backingannya si Komar itu melawan dan berbalik mengirim sesuatu ke rumah Jang Kardi. Makanya Aki akan mengutus Surti tinggal di rumah ini sampai nanti Komar mati." "Oh, baik Ki, baik. Nanti saya sediakan kamar khusus untuk Surti Ki." "Bagus. Aki titip Surti sampai nanti si Komar mati." "Baik Ki, baik. Sekarang Aki mau langsung istirahat." "Ya, Aki mau langsung istirahat. Tapi bukannya tidur. Aki hanya akan memastikan mereka, para parewangan dari Setro Gondomayit, menunaikan tugasnya." "Baik Ki, baik." Langsung si Kardi ini menuntun Aki Karta dan Surti ke kamar yang sudah disediakan. Pertama, si Kardi nganterin Aki Karta. Aki Karta tersenyum, lantas Kardi mengantarkan Surti. "Surti, kamu ikut Akang ya?
kamar sudah Akang sediakan. Kalau ada yang kurang, nanti tinggal ngomong saja sama Akang. Nih bahasanya udah beda si Kardi nih. Akang bahasanya. Nah, Surti pun hanya tersenyum saja dengan suara yang lembut mengiyakan ucapan Kardi. Tanpa Kardi sadari, selama Surti nanti tinggal di rumah itu, akan menjadi awal bencana kehancuran rumah tangganya dengan Nyimas Ayu istrinya. Tapi itu nanti kita bahas di cerita yang lain. Nah, malam itu pun Kardi bisa tertidur nyenyak selepas mendapat jaminan dari Aki Karta tentang kepastian kematiannya si Komar. Singkat cerita, esok paginya Aki Karta pun pamitan pulang dan menitipkan Surti kepada Kardi. Nah, di sini jelas sekali terlihat Nyimas Ayu seperti yang tak suka si Surti tinggal serumah dengannya, walau hanya beberapa hari saja. Kang, kenapa si Surti harus tinggal di sini, Kang? Itu kan perintah Aki Karta. Si Surti ini akan menjaga kita dari serangan balik dukun-dukunnya si Komar. Apa kamu mau nanti kamu kena teluh sama si Komar? Ya enggak atuh Kang. Ya makanya si Surti itu tugasnya buat melindungi kita. Tapi Kang, kenapa enggak Aki Karta saja yang tinggal di sini? Kenapa harus Surti? Loh, maksud kamu ini apa nih Mas? Kamu nggak setuju? Kamu nggak suka? Kamu nggak dukung Akang mau jadi lurah? Bukan gitu Kang. Tapi Surti itu kan perempuan Kang. Oh, cemburu kamu rupanya. Sudahlah, jangan punya pikiran aneh-aneh. Gak mungkin pula dong Akang nikahin Surti, ucap Kardi menghibur Nimas Ayu istrinya. Ya sudahlah Kang, terserah Akang saja. Nimas Ayu pun sambil manyun balik kembali ke dalam. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tepat di hari kelima, pasca ritual teluh di belakang rumah Kardi. Waktu itu, di malam hari sekitar jam 9 malam, Komar sedang berada di sebuah rumah seorang sesepuh di kampung Desa Bojong Kantong. Komar sengaja datang ke rumah sesepuh itu untuk meminta dukungan pencalonan dirinya sebagai lurah. Si sesepuh pun menyetujui dan berjanji akan mendukung Komar. Karena waktu itu penentuan lurah ditentukan oleh 10 orang sesepuh yang ada di Desa Bojong Kantong yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Lalu sekitar jam 10 malam, Komar pun pamitan pulang. Waktu itu Komar naik andong. Belum ada yang punya mobil nih di Desa Bojong Kantong. Komar naik andong, ditemani 3 orang anak buahnya. Komar ini pun bukan orang sembarangan. Bisa dibilang Komar ini juragan pula. Nah, waktu lagi naik andong atau delman menuju ke rumah kediamannya, di tengah jalan, Komar mencium aroma bau busuk dari samping kebun yang mereka lewati. Ceng, Aceng, bau bangke ya Ceng? Iya Gan, bau bangke. Dari arah kebun ini Gan. Aneh ya, padahal tadi maghrib waktu kita lewat sini gak bau bangke. Gak tahu Gan, ucap si Aceng anak buahnya. Komar pun kembali terdiam. Namun makin jauh selepas melewati kebun tadi, dari arah depan ada seperti angin yang menerpa ke arah dada Komar. Yang seketika tubuh Komar pun menggigil. Lalu disusul dari telapak kaki Komar itu seperti ditusuk-tusuk benda tajam. Aduh, kenapa Gan?
Nggak tahu, Ceng. Ini loh, kakiku kok kayak ditusuk-tusuk ya, Ceng. Sambil pegang-pegang telapak kaki. Aduh, Ceng. Pijitin, Ceng, pijitin. Ini kayaknya kram, Ceng. Langsung dipijitin sama Aceng. Kenapa, Gan? Tanya kusirnya yang di depan. Ini masih juragan, paling masuk angin, ucap Aceng sambil mengurut-ngurut kakinya Komar. Tapi makin lama, dada Komar pun mulai terasa sesak. Dari dada itu seperti ditusuk tembus ke punggung. Kayak orang masuk angin. Tapi rasanya sakit luar biasa. Komar sampai mengaduh-ngaduh di atas delmannya. Singkatnya, tiba di rumah, Komar pun langsung meminta tolong sang istri dikerokin punggungnya. Dikerokin dah tuh sama istrinya. Sedangkan Aceng dan 2 anak buah Komar itu menunggu di luar. Di dalam rumah, di ruang tamu, Komar dikerokin sama Nining istrinya. Wah, Akang masuk angin. Ini loh, punggungnya sampai merah-merah, Kang. Mana terasa dingin banget lagi punggung Akang. Iya ya, Neng. Aduh, Neng, sakitnya bukan main, Neng. Ini di bagian depan, kok rasanya panas ya, Neng? Ucap Komar. Jadi tubuh Komar ini bagian depannya panas, bagian belakang dingin. Aduh, Akang ini kenapa? Sebentar ya, Kang. Biar si Aceng suruh dibikin wedang jahe dulu. Ceng, Aceng. Iya, Bu, teriak Aceng, langsung lari ke dalam. Ada apa, Bu? Ceng, bikinin air jahe ke dapur. Ini loh, Bapak kayaknya masuk angin. Iya, Bu. Aceng langsung ke dapur, bikin air jahe sesuai perintah majikannya. Nah, balik ke Komar yang masih dikerokin sama Nining istrinya. Beres dikerokin, Komar pun diurut-urut dibalur minyak angin. Ketika sedang membalur dan mengurut punggungnya Komar, Komar tahan henti mengadu. Sampai tiba-tiba tubuh Komar kejang-kejang, menahan sakit di dada. Alah, ucap Komar. Kejat-kejat kakinya si Komar. Lalu pandangan mata Komar mulai melotot, mulut menganga, tangannya menunjuk-nunjuk ke langit-langit rumah. Seperti yang begitu ketakutan. Ceng, Aceng, teriak Nining. Aceng yang lagi bikin air jahe langsung lari dong ke tengah rumah. Anak buah Aceng yang di depan pun ikut masuk juga ke dalam. Saat itulah Komar yang kejang-kejang, tubuhnya langsung mengeras, matanya mendelik melotot ketakutan, mulut menganga. Sampai tak lama keluar busa dari mulutnya Komar. Air busa keluar membuat Nining dan anak buah Komar ketakutan panik. Saat itu pula hanya dalam hitungan menit selepas keluar busa, rontaan tubuh Komar langsung terhenti. Melihat itu, Nining semakin panik ketika mendekat ke arah tubuh sang suami. Seketika, Nining pun menjerit selepas mengetahui dan memastikan Komar suaminya mati di depan dirinya. Aceng dan 2 kawannya pun ketakutan. Mereka yakin majikan mereka mati terkena kiriman teluh. Dan ketika kedua teman Aceng yang disuruh memanggil sesepuh yang tadi mereka datangi, begitu keluar dari rumah di halaman depan, kedua kawannya Aceng ini melihat bangkai seekor ayam cemani tergeletak dengan bau yang begitu busuk penuh dengan belatung. Hari itu pun, di tengah malam itu, warga desa Bojong Kantong gempar akan kabar kematian Juragan Komar, salah satu calon lurah di desa mereka. Sedangkan di rumah Kardi,
si Ucok yang mendengar kabar kematian Komar langsung lari penuh semangat ke rumah majikannya, di mana waktu itu Surti, Juragan Kardi, sedang duduk berdua di ruang tamu. Begitu Ucok teriak-teriak dengan penuh sukacita, Surti dan Kardi lantas berdiri. "Ada apa, Cok?" "Bos, itu bos, si Komar bos." "Si Komar? Kenapa dia?" "Mati bos, mati." Kardi pun lantas langsung tertawa, sedangkan Surti hanya tersenyum saja. "Surti, makasih Surti, makasih. Si Komar sudah mati Surti, si Komar sudah mati." Namun Kardi pun berusaha mengendalikan diri. Lantas dia menyuruh Ucok Udin bersiap-siap, ditemani oleh Surti pula. Sedangkan Nimas Ayu tertidur lelap di kamarnya. Mereka langsung menuju ke rumah kediaman Komar dengan maksud menunjukkan rasa bela sungkawa yang tanpa keluarga Komar sadari. Datangnya Kardi ke sana ditemani Surti dengan anak buahnya itu untuk melihat dengan mata kepala sendiri kematian saingan dan musuhnya Kardi. Maka dikarenakan tak ada lagi calon lain, akhirnya Kardi pun selang 3 hari kematian Komar lantas langsung naik menjadi lurah di Bojong Kantong, menggantikan lurah lama yang sudah tua renta. Dan semenjak saat itu pula, semenjak menjadi lurah, Kardi semakin akrab hubungannya dengan Surti yang sampai membuat rasa cemburu Nimas Ayu istrinya semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya di hari ke-40 masa kepemimpinan Kardi menjadi lurah, di hari ke-40 itu pula lah Kardi menceraikan Nimas Ayu istrinya dengan alasan tak dikaruniai anak sama sekali dan Nimas Ayu dianggap mandul oleh Kardi. Yang selepas menceraikan Nimas Ayu, Kardi pun menikahi Surti, anak Aki Karta dan Mbok Sumi. Nah, itulah kisah tentang Dukun Teluh dari pantai utara, Mbok Surti, yang masih ada beberapa cerita lainnya tentang perjalanan Mbok Surti sampai akhir hayatnya, yang insya Allah nanti akan bagikan untuk kalian semua.